Mitra bisnis, pemerintah telah menetapkan 27 hari libur dan cuti bersama tahun depan dengan kemungkinan tambahan 2 hari libur lagi untuk pemilu serentak. Jadi total libur dan cuti bersama untuk tahun depan itu hampir 1 bulan. Nah, apa komentar Anda mengenai penetapan jumlah hari libur dan cuti bersama yang hampir 1 bulan untuk tahun depan? Apakah ini sudah sesuai dengan tekad untuk kerja dan harus sat yang didengung-dengungkan selama ini? Silakan kita tunggu komentar Anda baik di 6339160 juga di 0816 924 WhatsApp Anda. Ini saya mendengarnya juga saya jadi ketawa gitu loh. Dulu beliau mengatakan kerja terus setiap hari kerja. Kapan liburnya? Bagus sih. Kita menuntut orang-orang kayak di Jepang itu bagus kerja terus. Sekarang kebohongan muncul, kerja tapi besoknya kasih libur. Nah, jadi semua kata-kata dia itu bohong semua tuh. Terima kasih. Ya itu liburnya hebat sekali. Singapura aja beberapa hari, kita bisa sebulan. Janganlah kayak gitu. Kapan lagi nih negara ini kerja? Bisa lah. Silakan aja bikin tanggal merah, ya kan? Atau hari peringatan. Tapi nggak usah libur. Ya kan? Terlalu banyak yang merugikan pengusaha, bisnismen. Karyawan mah senang-senang aja, kan digaji. Tapi kalau bisnismen terhalang semua. Itu dari saya. Terima kasih. Pandangan saya mah pandangan khusus seluruh bangsa Indonesia, nggak ada kaya, nggak ada miskin. Apakah kita saatnya sudah bisa? Kalau memang sudah bisa, apalagi 2 bulan, setengah tahunnya nggak apa-apa. Kita mesti lihat dong sikon di lapangan rakyat kita, masih banyak pengulung, ya nggak? Taraf hidup gimana? Jangan lihat banyak mobil, ya yang mewah-mewah di jalanan. Secara geografi, taraf hidup rakyat kita kan masih banyak yang miskin bandingkan sesama Asia, ya nggak? Kita banyak libur, kalau memang bisa setahun nggak usah kerja nggak apa-apa, ya nggak. Kita mesti nilai secara keseluruhan, hanya pemikiran. Kalau pejabat ya nggak kerja nggak apa, gaji dapat terus, ya nggak muter otak. Gaji rakyat pejabatnya semua pajak dari rakyat. Kalau pejabat pengusaha kan nggak bisa, mereka kan mesti muter otak gimana pengusahanya bisa jalan. Nah, itu pandangan saya. Terima kasih. Ini saya mendengar tadi ada 2 penelpon kayaknya produktif banget ya, semangat banget mau kerja ya. Memang sih Pak Jokowi jangan disalahin dong, slogannya memang itu kan membangkitkan produktivitas ya, kerja. Nah kalau soal sektor yang diuntungkan juga dengan ada hari liburnya itu juga menyerap tenaga kerja Pak. Misalnya kayak pariwisata, perhotelan, terus kayak mall sekarang aja kan juga lagi rontok ya. Jadi jangan hanya selalu mikirin yang kerja itu yang di bagian pabrik mulu dong, tapi kan ada bagian-bagian tertentu yang mereka bisa mendapatkan omset dari hari-hari libur tersebut. Saya pikir pemerintah sudah berusaha untuk bersikap adil loh ya. Jadi jangan sok-sokan kayak mau produktif kerja. Ini mah masalah produktivitas. Kalau misalnya 1 hari jangan kebanyakan bengong gitu ya. Itu malah hasil kerjanya lebih bagus, bukan masalah tiap harinya kerja gitu. Itu mah kemungkin kalau pedagang kelontong iya, kalau bisa dia tiap hari dia buka gitu, dan tiap hari maunya juga semua orang begitu yang dagang. Terima kasih. Kayaknya mau libur sebulan, setahun juga benar itu sih Bapak yang barusan komentar. Zaman dulu aja, zaman Pak Soeharto aja libur sekolah aja bisa 2 minggu, 3 minggu, negara tetap maju aja, nggak ada masalah. Karyawan juga kan perlu libur. Setelah libur mungkin peningkatan kinerjanya malah lebih bagus itu, daripada suntuk malah kerjanya nggak beres kebanyakannya gitu. Ikan gurame pada kabur, padahal mau dimakanin karena kebanyakan libur. Slogan Pak Jokowi disalahin. Itu kan nyinggung produktivitas ya. Tapi sebelumnya gini dulu, minta tuh bersikap adil lah. Itu yang ngoceh-ngoceh kebanyakan libur tuh siapa? Itu yang di pabrik-pabrik. Kalau bayar UMR-nya lebih tinggi, gajinya lebih tinggi, orang mah produktif bos, semangat bos. UMR kita rendah. Itu bilangin sama bos-bos. Nanti jangan bilang daya saing kita kalah sama Vietnam, kalah sama negara di antara ASEAN. Bukan itu masalahnya. Tapi kan juga ada bisnis lain nih. Hotel lah, mall lah, pariwisata lah, hiburan lah, bikin konser lah. Itu kan hari libur diperluinnya bos. Ya kan? Jadi kalau permasalahan di sini ya libur segitu mah wajar-wajar lah. Kan Pak Jokowi juga udah 10 tahun beneran itu kerja bukan nggak kerja. Lagi COVID tuh kerja Pak.
Gitu loh, tuh anjing saya aja mendukung dengan Pak Jokowi. Ya, yang penting produktif. Nah, persoalan kita belum produktif, ya tadi. Ya kalau dia bayarnya rendah, orang juga lemes. Kedua, ya tadi balik-balik perbaikan mental, kasih skill mereka yang masih muda-muda. Ini kan nanti akan bonus demografi. Anak muda kita hebat-hebat loh. Iya kan? Banyak libur karena butuh banyak kerjaan dia. Gitu. Ini mah iseng bikin buktinya hampir 30 hari, kayaknya serem amat. Padahal mas setiap tahun juga gitu ya. Ya kan tadi dibilang 27 hari tambah 2 hari hampir 30 hari. Lu emangnya itu kan dibagi 12 bulan. Dan bagian juga 2 hari itu kan diperhitungkan kalau ada Pilpres putaran kedua. Ya wajar aja lah. Jadi saya pikir saya tambahin deh, kalau Jokowi kerja. Kalau Pak Ganjar kan satset. Gue tambahin wus. Jadi ya saya pikir ini libur ini toh ya seperti ya 5 tahun lalu, 10 tahun lalu juga ada begini kan. Lantas kalau ada yang namanya cuti bersama, itu kan aturan pemerintah. Swasta belum tentu ikut. Dan juga saya kira waktu-waktu seperti itu kan bisa mendorong ekonomi yang bersifat konsumtif ya, itu juga mengangkat perekonomian. Saya kira baiklah, ini bukan terlalu ekstrim lah untuk diperdebatkan. Ya, saya kira gitu. Terima kasih. Kalau menurut saya sih oke-oke aja itu untuk libur. Karena sektor swasta dan pemerintah juga masing-masing punya untung ruginya. Kalau misalnya libur, biaya operasional turun. Buat pegawai negeri bisa jalan-jalan. UKM. Juga dia bisa cari bisnis lain untuk investasi. Nah kalau swasta kan sebetulnya nggak ada liburnya, dia kan bisa bikin libur sendiri. Misalkan ya pasarnya Sabtu Minggu, mereka biasanya libur Senin. Misalnya yang cuma Sabtu Minggu biasanya normalnya biasanya ya Sabtu Minggu libur gitu. Nah kalau secara ekonomi semuanya kan akan menuju titik yang keseimbangan. Secara teori ini saya bukan mengajari, semuanya akan menuju titik seimbang. Kita itu nggak usah ribut-ribut, apapun kebijakannya pasti akan menuju ke keseimbangan. Itu teori ekonominya. Nah, kalau kita hitung untung ruginya sama aja. Orang pegawai negeri juga masuk kerjanya gitu-gitu aja. Apalagi mereka mau libur. Jadi sebetulnya ya kita nikmatin lah pesta demokrasi itu dari periode kedua Pak Jokowi. Dia udah terima kasih, dia bisa sampai selamat ke periode kedua. Jadi ya menurut saya siapapun pemimpinnya semuanya akan menuju ke titik seimbangnya, baik ekonomi maupun rugi juga. Enjoy aja biar kita jangan cepat tua. Cuman mau ini sih ke siapa Jokowi ya. Apa nanti pemerintah mau terus-menerus begini bisa sampai setahun, cuman 3 bulan libur panjang juga bisa kalau terus-menerus begini. Cuma saya mau komen sama yang tadi bilang, katanya cuti bersama itu hanya untuk PNS. Saya cuma mau bilang ya, setahu saya di perusahaan-perusahaan juga yang swasta juga sama. Kalau harus cuti bersama ya libur, gaji pegawai juga dipotong. Kalau PNS kan nggak dipotong. Yang penting quality ya. Kita lihat dah Elon Musk apa siapa tuh yang Amerika yang kaya juga, itu hanya masa pandemi doang, work from home. Udah masa nggak pandemi malah dia harus kerja pegawainya, kalau nggak dipecat. Jadi itu udah buktiin bahwa walaupun udah maju artificial intelligence, tetap produktivitas itu kalau mau bagus ya mesti kerja di kantor. Nggak ada namanya kerja di rumah atau film anyway tuh. Di US aja dilarang begitu sama siapa tuh Elon Musk segala macam, itu nggak boleh begitu. Jadi menurut saya sih itu spesial ya. Kan ada yang bilang produktivitas yang penting tuh tadi siapa itu kalau produktivitas tinggi coba lihatlah di World Bank atau IMF ya, Indonesia produktivitas itu di tingkat mana di dunia. Saya nggak mau komentar ya, bisa lihat sendiri di Google ya. Jadi menurut saya kalau untuk PNS atau yang mungkin kekayaannya banyak banget ya kayak Bill Gates ya, mau libur setahun penuh juga nggak apa-apa Bu. Tapi kasihanilah pegawai-pegawai swasta yang hidupnya gajinya juga nggak berapa. Kalau cuti bersama juga dia dipotong gajinya Bu, kan nggak masuk. Mana ada bos swasta mau gaji pegawai nggak ada corona, nggak ada apa, digaji full nggak ada. Waktu COVID juga saya ngalamin dipotong sampai 50% gajinya. Itu jangan kalau bisa sih sebaiknya yang kayak begini-gini nih, libur-libur cuti bersama ini jangan terus ditambah-tambah terus setiap tahun. Saya prihatin sama yang swasta-swasta yang gajinya tuh nggak berapa gitu. Itu aja, makasih. Di dunia industri itu
para investor asing ataupun penanam modal itu merupakan jadi salah satu perhatian, salah satu perhitungan mereka untuk berinvestasi di Indonesia. Kalau di Indonesia aja liburnya sebanyak itu, mereka juga berpikir mau berapa banyak produktivitas yang dihasilkan. Gitu aja sih. Terima kasih. Kalau menurut saya sih itu hanya teori ya, tapi kenyataan prakteknya tidak. Semua perusahaan manapun kerja tetap berlaku. Jadi itu biasa hanya teori, tapi pelaksanaan tetap mereka tetap kerja saja karena harus mengejar target. Betul, tergantung keinginan masing-masing perusahaan, keinginan masing-masing kantor pemerintah ya. Saya lihat juga kantor pemerintah masih tetap kerja, dia ada yang 24 jam. Jadi tergantung kemauan mereka masing-masing, apakah mereka mau maju, apakah mau mereka begitu-begitu saja. Jadi nggak berlaku gitu. Jadi hanya teori. Dari dulu teori, tapi prakteknya berbeda. Banyak yang kerja 24 jam. Terima kasih. Kalau saya sih mungkin melihatnya dari perspektif lain ya. Jadi ini kan dunia secara umum mungkin di tahun depan pun masih belum pulih ya dari krisis ekonomi ini. Jadi dengan adanya cuti bersama libur ini sebetulnya yang diuntungkan adalah perekonomian lokal gitu. Karena UMKM, pariwisata, konsumer good lokal itu bakal tumbuh gitu. Dan maaf nih, biasanya kan orang kita ini kalau duitnya masih ada kan dia belum kerja. Jadi dengan liburan dia duitnya habis, dia kembali giat kerja. Jadi saya pikir di situ roda ekonomi Indonesia akan berputar gitu. Itu aja opini saya. Makasih. Dalam sebulan total normalnya kita bekerja itu 20 hari loh. Dan 1 tahun itu totalnya 240 hari. Jika dipotong libur nasional dan cuti bersama 27 hari plus 2 hari, jika menyertakan pilpres, aktif bekerja menjadi 211 hari. I think ini surga dunia bagi para ASN. Pada saat libur cuti bersama, mereka mendapatkan gaji tetap normal. Namun bagi pegawai swasta biasanya menyesuaikan saja. Biasanya jika ada karyawan yang masuk itu mendapat kompensasi ya, berupa uang atau lembur. Dan libur ini pun ada segi baiknya juga loh. Bila dilihat dari segi sektor pariwisata, di mana mungkin pada saat libur itu pengunjung menjadi membludak dan mendapatkan banyak perputaran uang di situ. Dan saya rasa ini sungguh tidak efektif dengan banyak libur. Dan joknya seperti ini. Kata-kata seperti walk menjadi holiday. Oke, thank you. Kata libur itu banyakkan orang seneng banget nih. Maksudnya memang ada jatah libur dalam seminggu 1 hari, hari Minggu, lalu libur nasional yang katanya hampir 1 bulan itu ya wajar dan disambut baik oleh masyarakat putusan pemerintah itu. Terus tentang kerja yang dapat kompensasi di saat tidak libur, pasti ada keseimbangan lah yang didapat, terutama memang hak kita bagi gaji dari hasil kerja. Ya, kalau menurut saya sih di zaman sekarang sebenarnya kan yang penting quality ya, bukan absensi ya. Jadi apalagi kalau kita lihat ke depan ini setelah pandemi kan banyak ternyata ada efektifnya juga kerja dari rumah atau dari mana saja gitu, work from home atau work from anywhere. Jadi tambahan libur 2 hari dari 27 hari saya rasa itu
no efek ya. Karena apa? Karena pertama itu kan libur ASN ya, kita harus lihat dulu. ASN itu tidak wajib, artinya pihak swasta tidak perlu mengikuti kalau memang pekerjaannya itu memang tetap gitu loh. Itu cuti pemerintah aparat pemerintah ya, aparat sipil negara gitu. Jadi tidak wajib diikuti gitu loh. Dan kebanyakan perusahaan non government ya swasta itu melihat dari sisi ordernya gitu loh. Kalau ordernya banyak, ngapain itu justru malah lembur gitu loh. Jadi no efek kalau menurut saya. Dan sebenarnya di alam sekarang ini, di iklim pekerja sekarang ini, bukan work, tapi result. Worknya seperti apa? No problem ya, kita nggak mau lihat gitu loh. Saya rasa Menteri Pemberdayaan Manusia ini Pak Muhadjir juga kesana arahnya kalau saya lihat gitu loh. Itu aja sih. Ya, saya sih setuju aja. Dia mau libur sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau perlu 6 bulan mereka libur, nggak apa-apa. Asal mereka tahu apa yang mereka kerjakan gitu loh. Kalau ini kan mereka libur, mereka kerja pun mereka nggak tahu apa yang mereka kerjakan, ya kan? Contoh kayak tadi itu yang dibahas uji emisi, ya kan? Kenapa harus di tengah jalan setiap kendaraan dites gitu? Ya kan, waktu STNK aja, waktu perpanjang STNK aja itu uji emisi semua yang benar. Ya kan, harusnya kan seperti itu gitu. Ya saya kurang gitu paham ya. Kalau saya lihat tuh kayak di Jepang gitu loh, pas gempa gitu, misalnya seminggu itu jalannya udah jadi gitu loh. Udah itu kalau di Cina ada cuma berapa minggu juga jadi gitu loh. Jadi di negara barat juga mereka tetap ada libur musim panas, musim dingin, mungkin lebih panjang. Tapi kenapa mereka bisa lebih maju gitu? Mungkin kalau saya lihat ya kayak tukang di sini gitu kan, kalau kerja istirahat, ngerokok, kayak gitu-gitu. Jadi mungkin kalau misalnya libur boleh, tapi kalau misalnya kerjanya cepet kan tercapai juga gitu loh. Oke, makasih. Ya saya pikir hari libur nasional yang hampir 1 bulan itu harusnya tidak ada masalah ya. Apalagi sekarang ini kan juga katanya sudah modern, sehingga bisa dibantu oleh artificial intelligence dan sebagainya. Kita cek saja hipotesis itu, jika manusia tidak bekerja, apakah memang bisa. Yang kedua tentu ada tekanan, ada pressure kepada dunia usaha, terutama manufacturing. Nah, artinya kalau tidak terima dengan libur itu, jadi berhentikan aja orang-orang ini, karena tidak sanggup bayar juga kan oknum pengusahanya untuk orang libur. Tetapi jika kita kan banyak para pejabat atau pengusaha sukses itu kan tentu kiblat berpikirnya Amerika Serikat sebagai salah satu tolak ukur. Di Amerika Serikat pun, atau even di Northern Hemisphere dari bumi ini, di negara-negara Eropa, itu libur juga panjang-panjang. Kalau kita lihat summer vacation, itu dari mulai bulan Juli sampai September pertengahan, itu kan 2,5 bulan. Tentu di-arrange oleh masing-masing orang. Mereka mempunyai liburan musim panas. Kemudian liburan-liburan di Amerika itu juga sampai 2 minggu lebih, liburan federalnya, hari buruh, hari Columbus, dan sebagainya. Nah, cuman kadang-kadang kita suka membandingkannya kan dikotomi gitu. Kalau bicara tentang kesejahteraan, bicara hari libur, bicara tentang fasilitas, itu jangan lihat Amerika. Karena kita kalau bisa para pekerja ini ya jangan mikirin Amerika lah. Tapi kalau bicara tentang kerajinan, kerja sampai malam, mati di kantor, itu harus lihat Amerika. Jadi ini yang saya pikir harusnya libur itu jangan 1 bulan, kalau bisa 2 bulan, sehingga industri kreatif, pariwisata dan sebagainya juga bisa bergerak. Tentu pengusaha ada bilang, wah ini membawa kita ya dipecat aja ya, kalau kamu nggak sanggup bayar orang, kamu berhentiin aja orang gitu. Memang perusahaanmu memang belum saatnya sebesar itu size-nya gitu. Terima kasih. Baik, mitra bisnis, kita cukupkan sampai di sini. Opini komentar Anda kami tampung di Businessman Opinion. Saya Mary Agustin.